Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang 3 topik yang cukup menarik untuk diperbincangkan, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairil Amri sebagai moderator akan memfasilitasi diskusi pagi ini. Selanjutnya ada 3 narasumber. Yang pertama ada Mbak Anissa Nur Arifin dari BPTD Wilayah 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung. Pagi Mbak Anissa. Pagi Mas Hairil. Selanjutnya ada Mbak Yunita Zulaika Rahim dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Pagi Mbak Yuni. Pagi Mas. Dan terakhir ada Mas Zaki Hanif dari KSOP kelas 3 Manado. Pagi Mas. Halo, pagi Mas. Semoga selalu sehat-sehat ya semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Saya mulai dari Mas Zaki dulu. Menurut Mas Zaki, wawasan kebangsaan itu apa sih? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa yang bersumber dari UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui 4 pilar tersebut. Yang mirisnya adalah bulan lalu itu sempat viral adanya seorang anak muda yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ditanya Pancasila, sedangkan dia menjawab Pancasila satu untuk semua, emangnya RCTI. Kita miris ya, dengan adanya berita yang begitu. Nah, jika generasi muda yang sekarang mempunyai model yang seperti itu tidak tahu isi dari Pancasila, lalu bagaimana dia akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Maka dari itu, kita sebagai ASN, sebagai role model yang harus mencontohkan yang baik kepada masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu sih kira-kira kalau dari saya, Mas. Cukup miris ya Mas melihat kejadian seperti itu, hal yang cukup penting malah hampir terlupakan bagi anak-anak muda. Selanjutnya saya mau ke Mbak Nita. Bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari menurut Mbak Nita? Baik, terima kasih Mas Hairil. Jadi kalau menurut saya itu implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara itu tanpa kita sadari sudah kita lakukan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Untuk di lingkungan masyarakat sendiri implementasinya itu yang biasa kita sering lakukan seperti menghormati orang yang lebih tua, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya. Untuk di tempat kerja sendiri, yang biasa dilakukan adalah dengan mengikuti apel pagi untuk semua pegawai. Ini juga merupakan bentuk bela negara dan wawasan kebangsaan. Jadi sejatinya implementasinya itu udah kita lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Tapi kita belum tahu aja apakah itu sebuah wawasan kebangsaan atau bukan. Selanjutnya Mbak Nisa, perspektif wawasan kebangsaan dan bela negara dalam pengamalan sila Pancasila menurut Mbak Nisa bagaimana? Kalau menurut saya itu untuk perspektif wawasan kebangsaan sendiri dan bela negara yang bisa saya lihat khususnya pengamalan nilai Pancasila itu bisa dilihat dari beragamnya suku di tempat kerja saya. Ini merupakan bukti bahwa tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Baik itu perekrutan CPNS yang baru maupun para pekerja yang sudah lama bekerja di tempat kerja saya. Karena semua pegawai itu kan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.
ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ada salah satu butirnya menyebutkan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia. Selain itu, beragamnya suku di tempat saya bekerja ini juga merupakan salah satu konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada istilah rasis ya Mbak ya, jadi semuanya sama Ya, punya hak betul. dan kedudukan yang sama di tempat kerja. Selanjutnya saya mau ke Mbak Yuni. Identitas bangsa sendiri terdiri salah satunya dari bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Menurut Mbak Yuni, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini? Perkembangan bahasa Indonesia saat ini terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta. Cukup banyak ya ternyata. Mungkin bahasa Indonesia bisa jadi bahasa kedua di dunia nantinya. Terkait sejarah itu pasti nggak lepas dari istilah administrasi. Ya. Nah, menurut Mbak Yuni, bagaimana perkembangan administrasi? Jadi, sejarah administrasi di Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1816, di mana setelah pemerintahan diambil alih oleh Belanda dari pihak Inggris. Pemerintahan Belanda segera membentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri dengan menerapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kemudian perubahan penting itu terjadi juga pada zaman pendudukan Jepang yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 yang efektif mulai berjalan itu 8 Agustus 1942. Kemudian maju lagi pada masa awal kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat karena adanya transisi pemerintahan, sehingga bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti-piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Seperti itu, cukup Mas. Panjang juga ya sejarahnya. Iya. Dimulai dari tahun 1816 sampai ya. awal masa kemerdekaan sampai sekarang. Saya mau beralih lagi ke Mas Aki. Sekarang kan udah memasuki bulan Agustus ya Mas. Bagaimana kegiatan yang dilakukan di kerja Mas Aki? Terkait dengan bulan Agustus ini ya, 17-an. Informasinya sih begini Mas, karena adanya pandemi COVID yang sekarang ini sedang menyebar ya, KSOP Manado hanya mengadakan upacara gabungan di alun-alun kota Manado. Nah, ini hanya untuk petugas yang bebas berdinas jaga. Untuk kapal yang sandar di Pelabuhan Manado diwajibkan untuk menyalakan trompet panjang pada saat bendera Sangka Merah Putih dinaikkan gitu Mas. Kalau di sini. Kalau di tempat Mbak Anissa sama Mbak Yuni gimana? Mulai dari Mbak Anissa dulu. Gimana penyambutan 17 Agustus di sana? Seperti yang diinformasikan kepada para pegawai, untuk nanti tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan upacara dengan diiringi lomba-lomba Agustusan. Seperti itu sih Mas, informasi yang saya dapat dari tempat kerja saya. Oh sudah ada lomba-lomba ya. Kalau Mbak Yuni gimana? Iya. Untuk di tempat saya sendiri sih belum ada informasi, tapi kayaknya upacara aja.
upacara penting upacara yang kemerdekaan. memperingati Hari Kemerdekaan. Selanjutnya kita beralih ke topik yang kedua ya, yaitu analisis isu kontemporer. Saya mulai dari Mas Zaki lagi. Menurut Mas Zaki, analisis isu kontemporer itu apa? Menurut saya, berbicara mengenai analisis isu kontemporer itu berkaitan dengan perubahan, baik itu perubahan teknologi maupun seperti sekarang ini yang ada pandemi corona. Perubahan itu mutlak. Kita akan tertinggal jika tidak cepat menyadarinya dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Seperti yang Charles Handy katakan, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan dari masa lalu, karena masa depan itu sangat berbeda dengan masa lalu. Maka dari itu dibutuhkanlah analisis isu kontemporer untuk menganalisa isu-isu apa sih yang sedang hits atau trending sehingga kita dapat berpikir kritis untuk menghadapi perubahan lingkungan, apalagi kita sebagai seorang ASN pelayan masyarakat gitu, Mas. Jadi meskipun masih misteri masa depan itu, kita harus bersiap ya untuk menghadapi. Betul. Saya mau beralih ke Mbak Anissa. Menurut Mbak Anissa nih, isu kontemporer apa yang sedang hangat dibicarakan saat ini? Baik, menurut saya, untuk isu yang sedang hangat dibicarakan itu kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Data saat ini menunjukkan ada kenaikan sebesar 5.827 kasus pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Menurut Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, meningkatnya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia diakibatkan adanya kemunculan subvarian baru, yakni 2 subvarian Omikron BA4 dan BA5. Varian inilah yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19. Meningkatnya COVID-19 juga bukan hanya terjadi di negara Indonesia, melainkan juga ditemui di banyak negara di dunia. Hal ini dikarenakan adanya varian baru. Sebelumnya ditemukan 4 kasus yang teridentifikasi subvarian COVID-19, terdiri dari seorang pasien BA4 dan 3 orang BA5. Pada temuan ini ditemukan 1 orang bergejala sedang dan diketahui belum mendapatkan vaksin booster. Untuk itu, Pak Budi mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dosis yang baru. Rupanya selain adanya varian baru, ada kemungkinan faktor lain penyebab kenaikan angka COVID-19. Faktor lain yang dimaksud itu adalah masyarakat mulai melonggarkan protokol kesehatan dan rendahnya minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster. Jadi kenaikan kasus itu dipicu karena mulai longgarnya penerapan protokol kesehatan dan munculnya varian baru Omikron ya, gitu ya. Nah, menurut Mbak Anissa, bagaimana langkah pemerintah untuk menangani kenaikan COVID-19 ini? Untuk langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Saat ini, seluruh wilayah Republik Indonesia sedang menerapkan PPKM level 1. Hal ini dia dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali itu berlaku mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 15 Agustus. Sedangkan untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2022 untuk PPKM di luar Jawa dan Bali itu berlaku mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 5 September tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan
kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster guna mencegah penularan COVID-19 dan menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan gaya hidup yang sehat. Jadi langkah-langkahnya itu mulai dari penerapan PPKM dan pengetatan lagi protokol kesehatan ya, sama booster ya. Nah, Mbak Anissa udah booster belum nih? Sudah. Mas Zaki sama Mbak Yuni udah booster? Oh, alhamdulillah sudah. Saya udah terbang-terbang ke Manado sini, Mas. Harusnya udah dong. Biar aman. Nah, Mbak Yuni gimana, udah booster? Kalau saya belum, soalnya ada masalah kesehatan sebelumnya. Oh. Semoga bisa segera booster ya Mbak. Dan kita semua terhindar dari pandemi ini. Dan pandemi ini semoga segera berlalu. Selanjutnya saya mau bahas selain pandemi corona, ada satu yang menurut saya nggak lepas dari anak muda, yaitu narkoba. Nah, menurut Mas Zaki, bagaimana cara mengatasinya dan tanggapan Mas Zaki? Ngomongin soal narkoba ini berat ini. Narkoba ini memang sudah menjadi masalah global ya, bukan lagi masalah internal negara Indonesia. Terlebih barang ini dapat menyerang siapa saja, Mas, tanpa melihat tahta, jabatan, dan golongan ya. Nah, untuk mengatasi narkoba ini sendiri, saya pikir harusnya kita memperbanyak literasi tentang bagaimana agar kita mengetahui ancaman bahaya-bahaya yang dapat didapatkan jika kita mengonsumsi narkoba, segala macam jenisnya, supaya kita tidak salah dalam pergaulan gitu. Dan juga rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu harus dihindari. Jangan sampai kita, apalagi yang namanya anak muda ya, yang biasanya suka coba-coba gitu. Coba-coba lama-lama enak-enak pakai, akhirnya menjadi kebiasaan. Begitu sih Mas kalau menurut saya. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus tahu itu baik atau buruk untuk kita dan bagaimana efek ke depannya bagaimana, dan nggak perlu cari tahu tentang hal-hal yang jelek itu ya. Bukan cari tahu sih Mas, lebih ke jangan mencoba-coba lah. Ya, cukup yang baik-baik aja ya. Iya betul. Nah, beralih dari narkoba, sekarang kita udah memasuki yang namanya industri 4.0 dan segala sesuatunya sudah serba online. Hampir semuanya online. Nah, menurut Mas Zaki gimana nih tentang hal ini? Bagaimana kalau semua pelayanan publik itu dibuat online? Mas Zaki setuju atau bagaimana? Kalau menurut saya tidak semua pelayanan dapat dibikin online, Mas. Karena ada kalanya pelayanan itu memerlukan validitas dan keabsahan dokumen. Sementara dengan adanya canggihnya teknologi yang sekarang, dokumen itu dapat dipalsukan. Mungkin untuk penggunaan pelayanan online, mungkin itu dapat diselenggarakan untuk pembayaran PNBP secara billing number yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Keuangan, gitu Mas. Oh, jadi belum semuanya bisa di online kan ya. Nah, selanjutnya saya mau ke Mbak Yuni. Nah, saat ini kan kerap terjadi cybercrime di Indonesia ya Mbak ya. Apa undang-undang yang mengatur tentang cybercrime tersebut? Jadi sebelum saya membahas terkait undang-undang yang mengatur cybercrime, kita harus mengetahui dulu bahwa pada tahun 2021 lalu telah terjadi 6 kasus peretasan data secara besar-besaran di Indonesia.
Kasus pertama itu adalah peretasan data pribadi pada sistem Electronic Health Alert Card, sebuah aplikasi buatan pemerintah untuk menangani tracing COVID-19. Kasus kedua adalah penjualan data pribadi pengguna BPJS Kesehatan di forum online oleh seorang pengguna anonim. Kasus ketiga itu adalah platform Cermati dan Lazada. Ada 2,9 juta data pengguna pribadi dijual di Reddit Forum pada akhir tahun 2020 lalu dari kedua website tersebut. Adapun Lazada itu sekitar 1,1 juta data dijual secara ilegal yang melibatkan database yang dihosting dari pihak ketiga. Kasus keempat adalah pelanggaran data BRI Life, yang setidaknya itu ada 2 juta nasabah asuransi data 2 juta nasabah asuransi dijual secara online seharga 7.000 US dollar. Data yang terekspos itu termasuk informasi KTP, akte kelahiran, dan lain-lain. Kasus kelima adalah penjualan data pribadi dari e-commerce Tokopedia yang biasa kita pakai buat belanja itu. Kemudian ada setidaknya 91 juta data pribadi diekspos dan dijual seharga 5.000 US dollar. Kasus keenam adalah pembobolan data 22,3 juta orang Indonesia dari situs KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi dengan maraknya kasus cybercrime ini di Indonesia sendiri, cybercrime itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Itu, Mas. Jadi undang-undangnya udah ada ya, Mbak ya? Iya, udah ada. Ternyata cukup banyak juga kasus penjualan data pribadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Cukup miris melihat fakta itu. Selanjutnya kita akan beralih ke topik terakhir, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Saya mulai dari Mas Zaki lagi. Menurut Mas Zaki, kesiapsiagaan bela negara itu apa? Kesiapsiagaan bela negara itu aktualisasi dari nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan peran dan profesi warga negara. Nilai-nilai bela negara ini bisa berupa cinta tanah air, paham akan Pancasila sebagai ideologi negara, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Itu, Mas. Nah, manfaat dari kesiapsiagaan bela negara itu apa? Nah, manfaatnya ini ada banyak ya, ada 6 ini. Membentuk sikap disiplin, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, melatih jiwa leadership, melatih kecepatan dan ketangkasan, menghilangkan sifat negatif seperti malas dan apatis, gitu, Mas. Jadi manfaatnya itu benar-benar positif ke diri kita ya. Semoga kita nggak lupa dengan manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Saya beralih ke Mbak Nisa yang tadi punya data cukup lengkap tentang COVID-19. Menurut Mbak Nisa, bagaimana kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi meningkatnya kasus COVID-19? Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Zaki apa itu kesiapan bela negara. Tapi di sini saya akan sedikit memberikan pengertian menurut saya. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi. Ini berkaitan dengan kasus yang tadi saya bahas, yaitu melonjaknya angka COVID-19. Meningkatnya angka COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tenaga kesehatan, TNI, dan Polri,
melainkan menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebagai masyarakat, kita harus siap dan saling bahu-membahu untuk menghadapi penularan COVID-19. Dengan adanya kerjasama ini, bangsa ini akan menjadi lebih kuat untuk menghadapi kenaikan COVID-19. Selain dengan bekerjasama, kesiapsiagaan bela negara juga bisa diterapkan dengan mengikuti aturan pemerintah, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster guna mencegah penularan COVID-19. Jadi intinya itu tetap di protokol kesehatan ya, dan pola hidup yang sehat. Nah, saya beralih ke Mbak Ini. Bagaimana peranan pola hidup sehat sebagai kemampuan awal bela negara dalam pelaksanaan tugas jabatan? Pola hidup sehat itu sangat berhubungan erat dengan produktivitas kita. Pola hidup sehat menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar, serta mental yang sehat dan kuat. Kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi juga oleh pola hidupnya. Walaupun aktivitas fisik kita sudah dilakukan dengan optimal, tapi jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, maka tidak akan menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar. Pola hidup sehat itu, seperti yang kita ketahui, adalah segala upaya yang kita terapkan, yang termasuk kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan. Pola hidup sehat itu bisa kita wujudkan melalui perilaku, makanan, maupun gaya hidup agar hidup kita lebih sehat, termasuk jasmani dan rohani kita. Itu, Mas. Jadi pola hidup sehat itu bukan cuma berpengaruh terhadap fisik, tapi juga terhadap rohani kita ya. Dan kekerjaan juga. Jadi karena pola hidup sehat, kita jadi sehat, rohani juga sehat, dan jadi produktif di tempat kerja. Menarik. Pertanyaan terakhir untuk Mas Zaki. Penerapan di kantor mengenai kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa? Penerapan di kantor ini, kalau kami setiap hari Senin melaksanakan apel pagi, sedangkan hari Selasa kita selalu memakai baju adat. Dan yang ketiga itu setiap hari Jumat kita selalu untuk berolahraga pagi. Kita budayakan olahraga pagi semua karyawan, kecuali yang berdinas jaga tentunya, Mas. Gitu. Jadi work-life balance ya, Mas ya. Iya. Dan tetap sehat dengan olahraga. Bagaimana dengan Mbak Anissa dengan Mbak Nini? Melakukan hal yang sama di kantor? Mulai dari Mbak Anissa. Seperti dengan Mas Zaki, di kantor saya juga setiap Senin ada apel, dan untuk hari Selasa kita memakai baju adat, dan untuk hari Jumat kalau tidak ada kegiatan senam, kita ada kegiatan bersih-bersih, dan untuk pakaian setelah senam kita menggunakan baju batik. Kalau dari Mbak Yuni bagaimana di kantor? Di kantor itu ya kurang lebih sama dengan Mas Zaki dan Mbak Nisa. Kita hari Senin itu ada apel, hari Selasa kita menggunakan baju adat, kemudian hari Jumat itu ada senam. Dan kita pakai baju, setelah senam itu kita pakai baju batik, ganti baju batik. Jadi hampir sama ya sebenarnya. Senin apel, Selasanya pakai baju adat, dan hari Jumatnya olahraga. Semoga kita semua tetap sehat. Mungkin hanya demikian diskusi kita pagi ini. Rangkuman dari saya itu, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka dilandasi oleh jati diri bangsa yang bersumber dari Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila.
Sedangkan analisis isu kontemporer itu berkaitan dengan perubahan, baik itu perubahan teknologi maupun seperti yang sekarang ini, yaitu pandemi corona. Perubahan itu mutlak, kita akan tertinggal jika tidak cepat menyadarinya dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Beberapa isu yang sedang terjadi saat ini antara lain kenaikan kembali kasus COVID-19, narkoba, dan cybercrime. Kemudian yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara itu aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara adalah menerapkan pola hidup sehat agar berdampak baik untuk diri sendiri, lingkungan, dan pekerjaan. Sekian diskusi kita pagi ini. Terima kasih untuk semua narasumber. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan harapannya semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam segala aspeknya. Sampai jumpa. Sampai Terima kasih. jumpa. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Hairil.